Shalom, selamat malam. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan malam seiman tanggal 15 November 2020 yang ditulis oleh Ibu Kathleen dan Pendeta Jonathan Kuntaraf dengan judul Tanda Penyucian. Kita ucap syukur kehadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sukacita dan damai yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Terlebih pada saat ini, Engkau juga telah berikan kami waktu untuk kami boleh mendengarkan akan sebagian firman-Mu. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami ya Bapa, sehingga kami boleh diubahkan oleh karena firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini yang akan kita renungkan terdapat di dalam Keluaran 31 ayatnya yang ke-13. Buku Keluaran 31 ayat 13 menyatakan, katakanlah kepada orang Israel, demikian. Akan tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun. Sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Banyak orang yang percaya bahwa penyucian itu adalah hal yang baru akan terjadi sebelum kita mati. Namun, tidaklah hal demikian halnya. Penyucian merupakan pekerjaan kita seumur hidup. Jadi, sama seperti bernafas yang adalah pekerjaan kita seumur hidup. Segera setelah kita menerima rencana keselamatan, maka penyucian dimulai dalam kehidupan kita. Penyucian menurut Alkitab adalah satu pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita, namun harus berlangsung terus. Jadi, ini adalah pekerjaan yang Tuhan lakukan pada awalnya. Namun prosesnya berlangsung terus-menerus. Saat Alkitab berkata, akulah Tuhan yang menguduskan kamu, itu berarti Ia sangat aktif dalam kehidupan kita setiap hari dan sudah menjanjikan untuk meneruskan pekerjaan yang telah dimulainya. Hari Sabat adalah simbol dari penyucian. Mengapa? Oleh sebab Sabat adalah pengikat dari pembebasan kita dari perbudakan dosa. Sabat adalah pengingat untuk kita bahwa kehidupan kita adalah ada artinya sekarang ini. Ini adalah mengingatkan kita bahwa Tuhan itu aktif dalam kehidupan kita setiap hari. Dan Ia sajalah yang meneruskan pekerjaannya untuk pertumbuhan dan penggunaan yang kudus bagi suatu kehidupan yang mempunyai arti untuk kita. Jadi, Sabat adalah hari untuk semua hal ini dan banyak lagi yang lain. Sabat ditujukan untuk kebangunan dan penyegaran rohani serta hari istirahat kita. Nah, apakah manusia sangat capek begitu diciptakan? Tidak. Namun, Ia memberikan teladan untuk beristirahat untuk pekerjaan yang telah diciptakannya. Inilah yang dimaksud dalam Ibrani 4 ayatnya yang pertama. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ayat yang kedua, karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya. Ayat yang ketiga, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat pemberhentian seperti yang Ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat pemberhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Dan ayat yang keempat, sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas,
Dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Ayat kelima, dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat pemberhentianku. Bagaimana? Bagaimana kita memasuki istirahatnya? Dengan kepercayaan kepada Yesus Kristus tentunya. Kita harus berusaha memasuki istirahatnya. Ini yang Yesus katakan dalam Matius 11 ayatnya yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita mendapatkan kelegaan hanya di dalam Yesus. Nah, hari Sabat mengingatkan kita akan kebebasan itu. Marilah kita senantiasa menikmati hari Sabat itu sebagaimana yang telah diperintahkan Tuhan. Kita ucap syukur atas firman yang boleh kita renungkan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengingatkan kami betapa luar biasanya mengenai tentang Sabat yang telah Engkau ciptakan ini. Engkau membuat kami istirahat dan sebagai tanda penyucian. Biarlah apa yang telah kami dengar dan kami telah baca Bapa, semua itu boleh menambah iman kerohanian kami, sehingga kami boleh diubahkan sesuai seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.